kita lihat sedikit ini tentang pemrosesan teks itu apa saja gitu ya. Jadi kalau saat ini kita lihat grup-grup WhatsApp itu banyak sekali ya, Line, Facebook, Twitter dan sebagainya. Ya, Anda juga kan pasti di handphone juga banyak grup gitu ya. Nah, teks yang ada saat ini itu kalau kita amati itu sangat banyak ya, melimpah ruah ya. Nah, itu bisa kita bisa gunakan ya untuk membangun berbagai aplikasi berbasis deep learning ya, untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, di sini kita akan bahas sejumlah aplikasi berbasis deep learning yang berkaitan dengan teks. Nah, penggunaan deep learning untuk aplikasi berbasis teks itu sangat penting ya, karena berbagai aplikasi tadi itu bisa kita pakai juga untuk memproses citra maupun video ya. Sebentar ini di sini. Nah, sehingga kalaupun kita memproses citra itu biasanya kita perlu juga memproses teksnya ya. Jadi penggunaan deep learning untuk bidang linguistik ya atau bahasa itu sangat penting gitu. Nah, contohnya misalnya chatbot ya. Pernah buat chatbot di WhatsApp ataupun di Telegram misalnya. Itu kalau Anda pernah Bu. Pernah pakai ya. Itu misalnya kalau pengalaman Ibu pernah ikut chatbot tentang aplikasi untuk cari buku atau jurnal ya dari satu grup. Nah, itu kita ketikkan misalnya buku tentang misalnya komputer gitu ya. Nah, nanti dia akan kasih list tuh judul-judul buku yang terkait dengan komputer. Atau misalnya kita masukkan DOI suatu jurnal misalnya. Nah, nanti si chatbot itu akan menjawab apakah dia punya atau tidak misalnya gitu ya. Jadi atau bisa buat absen ya, misalnya untuk absen kalau di grup-grup SMA itu bisa untuk absen anak-anak sekolah itu kalau mau absen dia ketikkan nama, kemudian nanti itu akan terhubung ke misalnya spreadsheet ya, Excel, nanti langsung terekam tuh yang sudah absen, nanti bisa langsung terekam. Itu salah satu aplikasi chatbot yang digunakan pada saat ini ya. Nah, chatbot itu sebetulnya kita kenal sebagai chatterbot atau talkbot ya. Itu suatu program komputer sebetulnya yang mampu melakukan conversation melalui teks. Jadi kalau kita tadi ketikkan nama buku tentang komputer, nanti dia akan keluar. Nah, saat ini banyak situs internet yang memberikan layanan chat dengan customer supportnya untuk memberikan bantuan kepada pelanggannya. Nah, beberapa di antaranya itu sudah menggunakan mesin chatbot. Jadi bukan manusia lagi yang harus nongkrong menjawabin ya, tapi sudah berupa program. Nah, chatbot ini bekerja dengan mengekstrak informasi dari situs internet dan memberi jawaban ya seakurat mungkin kepada pelanggannya ya. Nah, chatbot itu ada dua kelompok kalau kita lihat. Ada yang simple chatbot, ada yang kompleks chatbot ya. Nah, yang simple itu biasanya berupa pertanyaan dan jawaban, jadi sistem tanya jawab gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan lookup table. Ini salah ketik. Lookup table ya, yang berisi dua kolom pertanyaan dan jawabannya apa gitu ya. Nah, jika ada sebuah masukan, itu pertanyaan dari si penggunanya, maka si simple chatbot akan cari itu dalam lookup table-nya pertanyaan dari si pemakai tadi ya. Nah, yang
memiliki semantik atau kesamaan tertinggi dari si tabel yang dia punya. Nah, kemudian dia akan memberikan tuh jawaban yang similaritasnya itu paling tinggi, ya. Nah, kemudian ada juga yang kompleks, ya. Kompleks ini biasanya percakapan dari pengguna. Jadi dia memberi solusi terbaik, ya, bagi permasalahan yang disampaikan oleh si penggunanya, sehingga dia mampu memberi respon, ya, dengan gaya bahasa yang adaptif, kemudian sesuai dengan profil atau karakteristik dari si pengguna, ya. Biasanya ini untuk semantic analyzer, classifier, atau recognizer. Nah, chatbot itu bisa kita bangun dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu dengan NLP, ya, Natural Language Processing, Machine Learning, maupun Deep Learning. Nah, berkaitan dengan himpunan data yang ada di chatbot tadi, kita bisa membangun 3 jenis teknik learning yang berbeda, yaitu supervised, unsupervised, atau semi-supervised. Ya, jadi materi-materi kita yang kemarin kita pelajari itu bisa kita gunakan untuk membangun chatbot di sini. Nanti Anda searching coba ya di internet tuh banyak cara membuat chatbot gitu ya. Nah, yang kedua kita bisa membuat untuk meringkas teks. Pernah menggunakan, kalau kita masukkan jurnal misalnya, nanti si sistem web itu bisa meringkas isi jurnalnya itu apa gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Jadi dari jurnal 10 halaman misalnya, dia meringkas jadi setengah halaman. Intinya apa sih gitu ya dari si jurnal tadi. Nah, kemudian kelewat. Nah, jadi waktu kita mengunduh jurnal atau artikel itu kan banyak sekali ya, tapi waktu mulai baca itu kadang-kadang kita mulai malas gitu ya. Nah, ringkasan itu sangat berguna nanti untuk membantu kita meringkas apa sih isi dari artikel atau jurnal yang tadi kita unduh gitu ya. Nah, untuk apa? Ya tentu saja supaya menghemat waktu kita ya, membaca yang 10 halaman jadi tinggal setengah halaman misalnya ya. Nah, kemudian di peringkas teks ini itu ada kata pengantar, abstrak, dan bab pertama dari sebuah buku misalnya ya. Nah, bukankah sudah ada abstrak dan kesimpulan dalam suatu masalah? Ya betul ya. Tapi biasanya kita itu pengen misalnya meringkas bab tertentu misalnya ya. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi lebih detail, misalnya saya pengen lihat nih bab 2 misalnya. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam peringkas teks tadi ya. Jadi ini sebetulnya si peringkas teks itu software ya untuk meringkas teks secara otomatis ya. Makanya disebut peringkas atau summarize dari teks. Nah, apa itu peringkas teks? Ini pertama ditemukan oleh Money tahun 1999. Peringkas teks itu sebetulnya proses penyulingan atau pemfilteran ya informasi terpenting dari satu atau lebih sumber ya, untuk menghasilkan versi ringkas bagi satu atau lebih pengguna dan tugasnya ya. Bagaimana cara kita membangun peringkas teks itu? Yang pertama dengan ekstraktif atau dengan abstraktif. Nah, dengan ekstraktif itu bagaimana? Dia bekerja dengan mengidentifikasi bagian-bagian penting di dalam teks ya. Nah, kemudian dia buat lagi ya, dia susun lagi kata-kata ya, kata demi kata tadi untuk membuat ringkasan. Nah, ini sudah ada tahun 50-an ya. Itu sebetulnya sudah dibuat orang dari 1961 gitu ya. Ini oleh
Munson dan Willis ya. Anda bisa searching nanti. Karena dia kreatif ya dan simple, pendekatan ini terus dikembangkan. Jadi sampai sekarang itu masih terus dikembangkan orang dan banyak digunakan secara praktis. Nanti Anda bisa cari searching nih nama-nama ini, itu yang menemukan atau mengembangkan sistem peringkas teks ya. Nah, kalau pendekatan abstraktif itu dia bekerja dengan menginterpretasi dan menguji teks menggunakan teknik bahasa alami tingkat lanjut ya. Jadi untuk membangkitkan teks singkat tadi yang benar-benar baru tapi menggambarkan informasi terpenting dari teks aslinya. Nah, pendekatan ini jauh lebih kompleks ya dengan abstraktif ini dibandingkan dengan pendekatan ekstraktif. Tapi dia lebih berpotensi untuk menghasilkan ringkasan yang lebih kohesif, lebih bagus begitu ya, koheren dan tidak banyak pengulangan gitu. Tidak banyak redundansi atau pengulangan. Nah, teknik deep learning apa yang bisa kita gunakan untuk membuat peringkas teks? Nah, jika dipilih pendekatan ekstraktif, kita akan gunakan teknik deep supervised ya, atau deep unsupervised juga bisa ya kita pakai di sini. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan abstraktif, kita menggunakan teknik berbasis struktur dengan pengetahuan sebelumnya ya, dan teknik bahasa alami. Nah, dia kita bisa bangun graf semantics di sini dengan simpul dari graf tadi itu merupakan predikat argumen dari strukturnya atau PAS ya, yaitu struktur semantik kalimat dan busur graf. Jadi dia merupakan bobot kesamaan yang didapat dari matriks kesamaan. Ini yang meneliti adalah Wang dengan teman-temannya tahun 2017. Nah, kemudian RNN itu ternyata bisa dipakai juga ya untuk salah satu teknik supervised learning ya. Dan ternyata dia terbukti memberi performansi yang sangat menjanjikan ya. Ini dipublish oleh Ras Chopra dan Weston, kemudian ada juga si Liu dan Manning. Kemudian Nalapati juga membangun ringkas teks dengan RNN. Nah, kelebihannya dia dapat mengatasi munculnya kalimat berulang pada hasil ringkasan. Dan ini biasanya yang merupakan permasalahan dari peringkas teks. Karena kadang sering kalimat yang sama itu muncul berulang-ulang. Gitu. Nah, kombinasi antara pendekatan abstraktif dan ekstraktif itu dapat meningkatkan performa dari peringkasan di sini. Nah, kemudian Wang dan teman-temannya ini mengusulkan metode ekstraktif dan abstraktif model untuk kalimat-kalimat yang cukup panjang ya, long text summarization, dan dia punya dua langkah utama, yaitu ekstraksi kalimat dan pembangkitan ringkasan. Jadi pada ekstraksi kalimat itu dilakukan pereduksian panjang teks ya, dan menghasilkan kata kunci yang kemudian dibentuk grafnya. Kemudian pada peringkas teks nanti kata kuncinya itu dan graf tadi itu menjadi masukan dari RNN ya, yang terdiri dari encoder dan decoder. Jadi itu yang dipakai nanti untuk membantu si RNN membangkitkan ringkasan. Nah, setiap bahasa itu punya karakteristik yang berbeda ya. Contohnya bahasa Indonesia itu punya 29 imbuhan, itu 7 awalan, 4 sisipan, dan 18 akhiran. Ya, ini dipublish oleh Alwi di sini tahun 98. Contohnya misalnya menghentikan
dihentikan atau terhenti. Ini kan berarti awalannya sudah 3 ya bedanya. Kemudian akhirannya ini kebetulan samakan. Kalau kita menggunakan kata dasarnya laku misalnya ya, kita bisa menambahkan imbuhan di sini memperlakukan atau diperlakukan atau memberhentikan dan sebagainya di sini. Jadi imbuhan, kemudian sisipan dan akhiran itu ternyata membuat satu kata itu artinya menjadi